Nabire, Bapak Mesat Magai, kemudian diikuti oleh Kapolres Nabire atau beliau yang mewakili, kemudian Komandan Distrik Militer 1705 Nabire atau beliau yang mewakili, sesudah itu Kejaksaan Negeri Nabire atau beliau yang mewakili. Petugas mic diangkat. Kepada petugas saya persilakan, baik disilakan kepada bapak atau mama yang akan meletakkan batu itu. Ya, hari ini jam 10.57 menit. Peletakan batu pertama sudah disiapkan. Dengan nama Allah, saya meletakkan batu ini menjadi batu utama dan akan disusul oleh batu-batu yang lain untuk pembangunan gedung gereja baru Jemaat GKI Immanuel Kota Lama. Sesudah itu Ketua Prasis GKI Nabire. Selanjutnya peletakan selanjutnya oleh Bupati Kabupaten Nabire, Bapak Mesat Magai Sos Unesi. Dengan nama Allah, saya meletakkan batu ini sebagai tanda dimulainya pembangunan gedung gereja bagi kemuliaan namanya. Pertama-tama, kita selaku umat Tuhan, saya ajak kita sekalian untuk menaikkan puji dan syukur kita kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas pertolongan dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita sekalian, sehingga kita melewati hari-hari dimanapun kita merasakan betapa sayang daripada Tuhan bagi kita sekalian, sehingga pada hari ini pun kita diberi kesehatan, kesempatan, cuaca yang baik oleh Tuhan untuk tetap kita berbakti kepada Tuhan dalam acara peletakan batu pertama pembangunan gedung gereja Jemaat Immanuel Kota Lama Nabire. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, ketika kita dengar dari MC kita Pak Luboba bahwa Jemaat Immanuel Kota Lama ini adalah jemaat mula-mula GKI wilayah Nabire.
Saya tahu tentang perkembangan gereja GKI di wilayah Negire bahwa sebelum pemerintah ini ada di wilayah kita, ketika itu GKI masuk Pulau Mensinam, para penginjil buka terobosan baru untuk buka penginjilan sekawasan Teluk Cendrawasih. Salah satunya adalah Kota Nagire. Sehingga kenapa sampai hari ini aset daripada GKI di Kota Nagire sangat besar. Karena awal mulanya GKI rintis kota ini, sehingga denominasi lain seperti kita Jemaah Injil, Katolik, Pantekosta dan sebagainya kita dari belakang mundur setelah GKI rintis kota ini. Saya selalu katakan bahwa ketika kalau GKI rintis, maka hari ini kita berbakti dan berkarya. Karena sebelum daripada kita itu, para orang-orang tua kita, mereka terlebih dahulu berkarya untuk kota ini, sehingga hari ini hasil daripada itu kita sedang nikmati. Saya tahu bahwa sebelum gereja GKI Immanuel samping Gedung Gor pindahkan ke sini, itu awal mulanya Gedung Gor ada di atas samping Gedung Gor, tetapi sekarang gereja ada di sini. Para hamba Tuhan, majelis dan juga panitia yang saya hormati dan saya banggakan, ketika kita lihat laporan daripada ketua panitia dan juga kita lihat ukuran bangunan dan dana yang besar, begitu besar yang akan manfaatkan untuk membangun gedung gereja ini sangat besar. Tetapi ketika kalau kita ketahui bahwa ini satu pekerjaan baru dan besar untuk jemaat Immanuel di sini, itu tandanya bahwa Tuhan sedang bekerja untuk kita membuktikan karya kita untuk berbakti kepada Tuhan. Maka itu saya ajak kita sekalian untuk persembahan kepada Tuhan untuk membangun gedung gereja yang gambarnya modernisasi, yang mewah, begitu besar di tengah-tengah kota, apalagi terletak di dalam protokoler utama ibu kota provinsi Papua Tengah. Maka itu saya selaku Bupati Kabupaten Nagire pun gelisah. Provinsi Papua Tengah, saya bekerja keras pindahkan dari Timika, tetapi kalau pembangunan gedung gereja gambarnya mewah, gagah seperti begini tidak terbangun di sini, saya juga sedikit khawatir juga. Maka itu kita sebagai pemerintah, di dalam firman Tuhan bahwa pemerintah adalah wakil Allah, tetap kita pun akan berpartisipasi untuk sama-sama membangun gereja. Bukan berarti itu sumbangan pribadi, tetapi ini APBD Kabupaten Nagire ini kan sebagian kita juga alokasikan untuk perpuluhan untuk gereja. Perpuluhan bukan untuk saya, tetapi perpuluhan atas nama seluruh masyarakat Kabupaten Nagire. Maka kita persembahkan betul. Pada saat ini saya berikan apresiasi kepada seluruh warga jemaat, para hamba-hamba Tuhan, di mana bekerja keras untuk menciptakan suatu keamanan yang baik, penuh dengan damai kota ini, sehingga kita bisa beraktivitas tidak seperti kota-kota lain di Papua. Mereka mengalami peperangan, hidup susah, tetapi hanya karena kita semua bekerja keras sehingga kota Nagire ini kita masih sedang bertahankan keamanan baik, situasi baik, sehingga semua aktivitas ini berjalan dengan baik. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, sebetulnya saya ini beberapa waktu lalu saya ada turun ke satu gereja di wilayah Kalibobo, karena depan rumah saya ada bangun rumah Tuhan, yaitu jemaat ISKD. Karena perkembangan kemajuan pembangunan gereja dengan bantuan dana itu karena tidak seimbang, maka saya pergi marah-marah. Ya.
Mungkin orang pikir bahwa saya ini ketua panitia di jemaat itu, karena tiap saat saya kunjungi. Dan saya tantang ketua panitia dan tukang. Kalau Anda tukang, kalau minum, jangan minum, manfaatkan minum itu hanya 2 jam. Minum 2 jam, kerja 1 jam tidak boleh. Kerja 2 jam, minum 1 jam. Ya. Itu yang harus lakukan supaya pembangunan gereja harus selesai. Saya tantang terus. Ini karena komplek Pati di mana tinggal, maka gereja selesai. Saya tantang terus. Kalau ketua panitia tadi dalam sambutan sampaikan bahwa sekitar 4 miliar itu para konsultan perencana merencanakan gedung ini dengan satuan standar harga yang ada di sini. Di mana-mana ada beberapa tempat yang saya hadiri untuk sampaikan sambutan dalam acara peletakan batu pertama. Selalu saya kasih solusi pandangan kepada ketua panitia bahwa kalau harga satu sak semen di sini sekitar 85.000, tetapi harga satu sak semen di Intan Jaya itu 600.000. Berarti bagi orang Intan Jaya belanja semen satu sak di sini sangat murah bandingkan dengan standar harga yang ada di Intan Jaya. Kalau kita orang Nabire, daripada 85.000 satu sak di Nabire, lebih baik kita belanja di Surabaya 57.000. Ya. Besi ulir yang tadi ketua panitia sampaikan sekitar 360.000 harga Nabire, tetapi di Surabaya di sana 113.000. Maka supaya ada kemudahan 4 miliar itu akan turun dengan harga yang kita akan belanja di Surabaya. Apa artinya jalan tol laut itu sudah tersedia? Pemerintah pusat konsentrasi untuk membangun tol laut supaya standar harga di Pulau Jawa sama juga dengan Nabire. Pasti ketua panitia kerja di pelabuhan laut sehingga pasti ada banyak akses yang ada di Surabaya. Terlepas daripada bahan lokal yang ada akan manfaatkan dalam gedung ini. Maka pada kesempatan ini saya menyampaikan kepada panitia bahkan juga warga Jemaat GKI Manuel bahwa kami pemerintah daerah pun turut melihat kondisi jemaat di sini dan pembangunan gereja Immanuel Kota Lama yang akan. Saya yakin dan percaya bahwa warga jemaat Immanuel ini kuat. Kenapa saya katakan kuat? Karena kuat. Ada jemaat Binaan juga kan ada di SP 4 Toko di sana. Jemaat Pendeta Andreas Sawo. Itu berarti jemaat Immanuel ini sudah beranak. Sudah orang tua. Saya yakin bahwa jemaat Immanuel kuat untuk membangun gedung gereja. Ketika kalau saya lihat gambar itu saja saya pusing. Begitu mewahnya, gagahnya. Tetapi ketika kita mengandalkan Tuhan dan mengedepankan Tuhan di dalam kehidupan kita sekalian, maka pembangunan gedung gereja apapun pasti akan mudah dan selesai dalam waktu yang singkat. Maka itu Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan saya kasih, atas nama kami pemerintah daerah mengucapkan selamat membangun. Semoga kami pun turut membantu untuk penyelesaian pembangunan gedung gereja Jemaat Immanuel Kota Lama Nabire. Demikian beberapa hal yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Salam.